Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepada adik-adik dan kakak-kakak dimanapun berada, salam jumpa bersama saya Kak Hermanto, yang kali ini izinkan untuk berbagi ilmu dan kita belajar bersama untuk keperluan gerakan pramuka, sehingga setiap kegiatan adik-adik dan kakak-kakak juga dimanapun berkegiatan bisa bermanfaat. Baik adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kegiatan pramuka identik dengan kegiatan yang aktif, gembira, menyenangkan, tapi bermanfaat. Nah, biasanya kegiatan pramuka banyak dilakukan di alam terbuka atau di alam bebas. Nah, untuk itu kali ini kakak akan berbagi ilmu apa-apa saja sih kegiatan di alam bebas itu dan apa yang perlu kita perlukan persiapannya, baik persiapan fisik, persiapan materi, persiapan perlengkapannya, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Ada pepatah mengatakan, persiapan adalah 50% dari sebuah keberhasilan. Next, adik-adik dan kakak-kakak semua, ya, kegiatan di alam terbuka itu banyak sekali. Yang biasanya kita lakukan adalah berkemah. Tentu nggak mungkin berkemah dalam suatu ruangan, ya. Jadi perlu lapangan terbuka, baik itu biasa menggunakan lapangan sepak bola atau lapangan bumi perkemahan atau daerah tertentu yang biasanya buat kemah ataupun daerah baru yang baru kita buka, baru kita gunakan untuk kemah. Ada juga di alam terbuka kegiatan survival, jadi perjalanan masuk hutan, pinggir laut, masuk ke kampung-kampung semuanya, ya, lintas alam. Ada juga main game dan masih banyak kegiatan-kegiatan alam terbuka lainnya, ya. Identiknya kegiatan pramuka sekali lagi kegiatan di alam terbuka, sehingga mudah-mudahan pemikiran kita juga terbuka, ya. Ini untuk adik-adik dan kakak-kakak yang berada di kota besar. Ini perlu memang harus ekstra mencari tempat-tempat yang luas, ya, lain dengan yang ada di pelosok. Memang sudah alam terbuka tempatnya. Oke, adik-adik dan kakak-kakak semuanya, tentunya sekali lagi sebelum mengadakan sebuah kegiatan di alam terbuka, kita memerlukan persiapan yang matang. Ya, ingat pepatah tadi yang kakak sampaikan, persiapan 50% dari sebuah keberhasilan. Jadi pada saat persiapan kita mantap, matang, baik dari secara fisik, perlengkapan, perencanaan, pendanaan, dan yang lain-lainnya sudah siap semaksimal mungkin, insya Allah kegiatan kita dijamin mantap sesuai dengan keinginan. Tentunya jangan lupa kita banyak berdoa, ya, karena kadang alam berbicara lain. Adik-adik dan kakak-kakak anggota gerakan pramuka, persiapan itu perlu banyak, terutama persiapan fisik. Mesti adik-adik atau kakak-kakak semuanya harus sehat, ya, harus sehat. Kalau paksa lagi nggak enak badan, ya kita pending kegiatannya, waktunya kita jadwalkan ulang biar fisik kita sehat dulu. Kedua, perlengkapan yang perlu dibawa selain pakaian salin, pakaian pengganti ataupun alat masak ataupun yang lainnya sesuai dengan jenis kegiatan kita. Kalau mau cuma main game di lapangan, ya kita nggak perlu bawa alat masak dong, ya. Kalau mau berkemah, ingat kemahnya berapa hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu, atau berapa lama. Ya, kita
pastikan persiapan kita sesuai dengan kegiatan kita yang akan kita lakukan. Nah, kali ini lebih spesifik lagi, Kak Hermanto akan menyampaikan tentang persiapan yang kadang lupa untuk dipelajari oleh anggota Gerakan Pramuka. Apa itu? Ya, pernahkah terngiang dalam pemikiran kita bahwa setiap kegiatan kita bawa meteran? Tahu meteran ya? Ya, alat untuk mengukur panjang. Meteran. Ya. Nggak kepikiran kan ya? Karena apa yang mau kita ukur di sana gitu ya, di lapangan gitu. Adik-adik dan kakak-kakak semuanya, memang kita tidak harus bawa meteran, tidak harus bawa ukuran yang standar tentunya. Ya, kita bisa menggunakan bagian tubuh kita. Dan ini penting untuk adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita harus mengenali bagian tubuh kita. Apa saja sih bagian tubuh kita yang benar-benar kadang dalam waktu emergensi bisa diperlukan untuk menunjang sebuah kegiatan. Contohnya jengkal tangan. Ini sering kita bawa kemana-mana nih. Tapi apakah adik-adik dan kakak sudah tahu ukuran jengkal tangannya berapa? Mungkin kanan kiri hampir sama ya. Atau antara ibu jari dan telunjuk itu berapa? Setiap orang mesti berbeda. Nah, ini adik-adik dan kakak-kakak semuanya perlu kita pelajari ukuran jengkal tangan kita. Jadi pada saat diperlukan dalam sebuah momen kegiatan, kita mau mengukur panjang tongkat ini berapa sih panjangnya? Gitu ya. Ya kita pakai jengkal, bisa kita hitung. Kalau jengkal kita 20 cm, kalau sampai 8 kali berarti berapa? 160 cm panjang tongkatnya. Ya, bisa perkiraan walaupun tidak setepat dengan standar meteran yang aslinya. Demikian juga dengan hasta atau lengan tangan bagian bawah. Ini bagian atas, bagian bawah ya, atau hasta. Ya, ini juga kita harus tahu diukur. Ya, diukur panjangnya berapa. Sehingga pada saat kita mau menghitung panjang tali ini berapa ya panjang tali itu. Kalau pakai jengkal tangan, wah alangkah lamanya pakai hasta sambil digulung 1, 2, 3, 4 kan bisa digulung tuh ya tali. Nah bisa juga dengan menggunakan panjang. Iya ini panjang ya, panjang tangan kita pada saat dua-duanya dikembangkan. Ini juga bisa untuk mengukur tali gitu ya. Rentangkan tangan gitu loh adik-adik dan kakak-kakak semua ya. Rentangkan tangan, kita diukur panjangnya. Ya, dan untuk adik-adik dan kakak-kakak karena usia berkembang tentunya panjang hari ini, panjang bulan ini, panjang tahun itu panjang tahun ini maksudnya tidak sama dengan kejadian 3 tahun yang akan datang. Mesti kita ukur ulang lagi karena kan kita tumbuh, tambah tinggi, tambah panjang ya. Tumbuh ke atas ya kalau tumbuh. Kalau panjang juga ke atas sih, kalau tangan panjang juga gitu ya. Oke, gimana adik-adik semuanya? 2 kali tepuk pramuka. Iya, mudah-mudahan enggak tegang ya. Itu yang kedua. Yang berikutnya saya tanya adik-adik dan kakak-kakak semuanya sering menonton pertandingan sepak bola. Apa sih kak kaitannya? Iya, kalau adik-adik dan kakak-kakak sering menonton pertandingan sepak bola, sering terjadi tendangan bebas pada saat ada pelanggaran. Ya, pada saat ada pelanggaran dari pemain melanggar atau tackling pemain lain, ya, walaupun tidak di kartu kuning, biasanya ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu mengakibatkan free kick atau tendangan bebas.
Ya, coba kita lihat. Seorang wasit itu mengukur jarak bola dengan pagar hidup atau pemain yang menghalang-halangi, apakah wasit membawa meteran. Padahal jaraknya dari titik bola sampai ke pagar hidup itu jaraknya 9 meter. Setelah menggunakan komputer diputer di dalam televisi biasanya kita lihat, itu kok tepat 9 meter ya? Apakah wasit perkiraan atau wasit mengukurnya membawa meteran? Tentu tidak, karena wasit menggunakan langkah kakinya. Jadi adik-adik dan kakak-kakak semua, mulai sekarang ayo coba dihitung langkah kaki kita yang standar. Karena kalau langkahnya dipanjang-panjangin gitu ya, langkahnya dipanjang-panjangin, itu kadang nggak sama. Maka langkah standar kita berapa senti? Ya, kalau orang luar negeri tinggi-tinggi mungkin langkahnya 1 meter. Kalau adik-adik penggalang terutama berbeda dengan kakak-kakak penegak, berbeda ketinggiannya, berbeda fisiknya tentunya, itu yang membuat ukurannya berbeda. Perlunya apa? Kita gunakan apabila kita diminta untuk memetakan luas tenda. Ayo kita mau mendirikan tenda. Tenda kita ukuran 3 kali 4 meter. Jadi minimal areal yang kita bersihkan minimal sesuai dengan tenda kita, ya. Dengan langkah kita bisa mengukur luas tempat yang akan kita gunakan. Jadi itulah pentingnya bahwa kita anggota Gerakan Pramuka minimal tahu berapa ukuran sebagian anggota tubuh kita. Kalau tinggi badan, kalau kita mau masuk sekolah biasanya diukur, ya. Nomor sepatu juga ingat, dari kecil nomor sepatu juga berubah-berubah. Jangan sampai apalagi sekarang belanja model online, ya adik-adik dan kakak-kakak, sampai kita tidak mengetahui nomor sepatu kita. Coba bayangkan, masa usia sekian, gede sekian harus nomor 22 milik anak balita gitu ya. Itulah perlunya adik-adik dan kakak-kakak semua mengetahui berapa ukuran sebagian dari tubuh kita. Ya, baik dari jengkal tangan, hasta, mungkin tinggi badan, atau panjang rentangan tangan, atau nomor sepatu, ataupun panjang langkah kita, ataupun panjang bahu kita. Semuanya diukur boleh, ya, tapi yang diperlukan mana yang sering kadang digunakan pada saat kita berkegiatan di alam terbuka. Nah, adik-adik dan kakak-kakak, semoga apa yang Kak Herman tadi sampaikan bisa menambah wawasan kita, dan besok kita berkegiatan lagi, minimal kita sudah mengetahui berapa ukuran dari sebagian tubuh kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kalaupun ada sesuatu yang tidak pas, Kak Herman minta maaf. Insya Allah lain kesempatan di channel yang sama kita akan kembali berbagi ilmu bersama-sama untuk memajukan gerakan pramuka, baik adik-adik, kakak-kakak, atau semuanya. Pramuka kian jaya. Indonesia harga mati, Pancasila jaya. Jangan lupa Trisatya dan Dasa Dharmanya, adik-adik dan kakak-kakak tidak sekedar hafal, ayo berusaha sekuat mungkin kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, jangan lupa like and subscribe sehingga Kak Herman bisa kembali berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman tentang kegiatan
ke pramukaan. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.